Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Maria Usah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Mataram. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Karangtengah 5, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6 SD Negeri Karangtengah 5 dengan materi pembelajaran tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan pembelajaran ke-1. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya, agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua? Sehat. Oke ya, kita akan belajar. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya, Jibril, silakan dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rabbil ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu absen dulu nih. Teman kalian hadir semua hari ini? Hadir. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar, bertemu lagi pada pertemuan pembelajaran pertama di tema 9. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap belum? Sudah? Kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan bernyanyi dulu ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, silakan dipimpin ya. Ada yang memimpin ke depan ya. Ya, Zahra, silakan pimpin ke depan. Teman-temannya, biar sama semuanya, nanti kita menyanyi bersama-sama. Hiduplah Indonesia, tanah air kuning, tanah tumpah darahku. Seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan, kita akan mempelajari tentang tata surya. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang bumiku di tema 8 ya, kita sudah belajar tentang bumi ya, revolusi bumi, rotasi bumi dan sebagainya. Sekarang kita beranjak dari bumi ke planet-planet yang lainnya di sekitaran bumi ya, terutama yang ada di tata surya. Kalian pernah nggak kalau malam atau kalau misalnya itu memandang langit, kira-kira ada apa aja sih? Pernah nggak memandang langit? Nah, kira-kira ada apa aja sih di langit? Bintang, bulan, matahari ya. Nah, kalau awan benda langit bukan? Bukan ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan mempelajari tentang benda-benda yang ada di luar angkasa. Kamu harus mengenal benda apa saja yang ada di luar angkasa ya.
seperti yang sudah tadi disebutkan, ada bintang, ada matahari, ya, ada bulan, ya. Nah, selanjutnya kalian harus bisa menentukan karakteristiknya. Bagaimana sih bintang itu sifatnya seperti apa? Apa sih artinya bintang? Apa sih bulan? Bulan termasuk benda langit yang seperti apa, yang bagaimana namanya bulan, ya. Lalu kita akan menganalisis, kita akan lihat secara lebih jauh, lebih detail, ya, karakteristik mereka sehingga kita mengenal, ya, kita menjadi lebih cinta dengan apa yang ada di langit, yang ada di bumi, ya. Oh, bahwa yang ada di langit itu luar biasa, sungguh menakjubkan, ya. Hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan oleh kita ada di luar angkasa. Mereka tidak saling berbenturan. Mereka berjalan, berkeliling pada orbitnya masing-masing. Tidak ada yang saling bertabrakan, ya kan? Ya, oleh karena itu hari ini kita akan membahas materinya tentang tata surya. Ya, kalian ada buku paket? Ya, silakan dibuka buku paketnya di halaman 2, ya, pembelajaran pertama pada halaman 2 di buku tema 9, ya. Ya, dah. Oke, sebelumnya kita nih, ada yang mau membaca nggak dengan suara yang lantang dan keras? Ada? Kita literasi dulu nih, ya. Ayo, syukur baca ya. Yang keras ya, syukur ya, suaranya ya. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang memilikinya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih detail sistem tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, benda langit di sekitar kita, bahwa alam semesta memiliki banyak galaksi. Jadi galaksi itu tidak hanya galaksi yang ada di kita saja nih, galaksi Bima Sakti, tapi banyak galaksi-galaksi lain, ya. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Jadi mereka itu, kamu lihat ya. Nah, kamu lihat pada buku digambar seperti ini, ya, bahwa mereka itu tidak tidak saling bertabrakan nih, ya, karena adanya gaya gravitasi. Dari siapa? Si pusatnya. Siapa itu pusat tata surya? Matahari. Jadi karena gravitasi matahari, mereka tidak saling bertabrakan. Mereka berkeliling sesuai dengan orbitnya. Orbit apa? Garis edarnya yang berbentuk elips, ya. Nah, jadi mereka sudah ada gaya gravitasinya sendiri, masing-masing punya, ya, tidak ada yang bertabrakan, ya. Nah, untuk lebih jelas, ya, kita lihat nih, Ibu mempunyai PowerPoint, ya. Kita lihat apa sih tata surya itu, ya. Tadi sudah kita baca, ya. Tata surya adalah, ya, susunan benda-benda langit yang beredar mengelilingi matahari. Jadi ada benda-benda langit, semuanya beredar mengelilingi matahari. Anggota tata surya yang pertama yaitu bintang. Tahu bintang? Ya, bintang yang bagaimana? Yang memancarkan sinar, bercahaya, ya. Dia memang bercahaya. Karena apa dia bisa bercahaya? Karena dia suhu pada bintang tersebut itu sangat-sangat panas seperti matahari. Matahari adalah bintang. Bintang yang bagaimana? Bintang yang paling dekat dengan bumi kita. Nih, ini bintang. Dia bisa bercahaya sendiri karena memang suhunya yang sangat panas, ya. Jadi dia memancarkan cahaya. Selanjutnya yang kedua adalah planet, asteroid, satelit, meteoroid, dan komet, ya.
Nah, ini juga anggota tata surya yang harus kamu tahu. Nah, ini ya, tata surya ini memiliki keteraturan sendiri. Pusatnya ada di matahari ya. Matahari di tengah-tengah, lalu benda langit lainnya seperti planet-planet bergerak pada orbitnya masing-masing ya. Dia bergerak ini orbitnya. Tuh. Garis edarnya masing-masing ya, sehingga tidak saling bertabrakan lagi. Nah, yang kecil ini yang sangat cepat ya, yang memiliki lintasan yang sangat lonjong ini adalah komet. Ya, adalah komet. Nah, kalau asteroid yang mana, Bu? Tahu nggak asteroid yang mana? Asteroid adalah nih batu-batu kecil yang berkumpul, yang melingkar mengelilingi matahari di antara garis edarnya si planet Mars dan planet Jupiter ya. Yang pertama, bintang. Tadi sudah ya. Bintang dia adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Bintang yang ada di galaksi kita adalah matahari. Nah, ini ya bintang yang paling besar. Dia sangat besar. Dia besar, kita lihatnya besar karena dia yang paling dekat dengan bumi. Ya. Masih ada lagi nggak bintang-bintang lain? Banyak sekali ya. Yang bahkan lebih besar dari matahari itu juga ada ya. Nah, selanjutnya adalah planet ya. Planet tuh. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Jadi kalau misalnya kalau ada yang pernah bilang, ada planet Venus kelihatan gitu ya. Ada planet Venus, ada bintang kejora. Planet Venus itu istilahnya bintang kejora. Dia kelihatan, tapi dia tidak memancarkan cahaya sendiri. Tapi dia adalah memantulkan dari cahaya matahari. Ya. Nah, nanti kalian akan cari tahu kenapa sih planet Venus itu bisa paling bercahaya, paling terang. Ya, nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, selanjutnya contoh planetnya adalah Merkurius. Tahu Merkurius? Yang paling kecil, Merkurius. Kemudian adalah Venus, yang kedua. Nih ya. Yang ketiga adalah Bumi, tempat kita tinggal nih Bumi ya. Yang selanjutnya adalah Mars, planet merah. Ya. Nah, ada yang besar, yang paling besar di tata surya adalah planet Jupiter. Kemudian, yang paling indah dengan cincinnya adalah Saturnus. Planet yang ketujuh adalah Uranus, ya, yang paling dingin. Ya, yang terakhir adalah Neptunus. Ini adalah planet-planet yang akan kita bahas lebih jauh nanti. Kemudian asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berbatu, ya, jadi dia batu, ya, yang berputar mengelilingi matahari. Nah, itu sudah ada ya. Di situ ada batu-batuan yang mengelilingi matahari, itu dinamakan dengan asteroid. Selanjutnya, kemudian satelit. Nah, satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet, ya, dan mengiring planet di dalam mengorbit matahari. Jadi ini matahari. Misalnya yang ini adalah bumi nih, ya. Nah, ini satelitnya. Jadi dia itu mempunyai gerakan, satu, berotasi pada porosnya, ya, berputar pada porosnya, kemudian berevolusi mengelilingi planet, sekaligus berevolusi mengelilingi matahari. Itu satelit ya. Ada satelit alam yang dinamakan bulan, dan ada juga satelit buatan, biasanya untuk komunikasi, ya, untuk pertahanan, itu banyak sekali ya. Nah, nih, ini contoh dari satelit buatan. Ditaruhnya di atas bumi. Nah, meteoroid. Tuh, apa meteoroid? Batu-batu angkasa yang berukuran kecil yang melayang-layang bebas di angkasa. Jadi dia itu bebas, tidak ada orbitnya seperti asteroid ya. Nah, dia bebas. Nih, batu-batunya melayang-layang bebas. Oh. Kalau misalnya kalau meteoroid yang berjatuh ke bumi, bergesekan dengan atmosfer, itu dia akan berganti nama, punya nama lain yang menjadi namanya meteor, ya. Nah, meteor dinamakan juga bintang jatuh. Ketika dia bergesekan dengan atmosfer bumi, dia akan menjadi meteor, ya. Sama, jadi batu itu sama.
Nah, kalau dia sudah jatuh ke bumi, dia akan ganti nama lagi. Dia sampai nih, misalnya kalau batuannya itu besar, ya, dia bergesekan dengan atmosfer bumi, maka dia akan masih ada tersisa batu kecilnya sampailah dia ke permukaan bumi. Itu dia menjadi meteorit. Ya, tapi kalau batuan meteoroidnya itu kecil, dia mau jatuh ke bumi, dia akan bergesekan habis terkena gesek, tidak akan jatuh, ya. Tapi kalau batuannya itu besar, maka dia bisa sampai ke bumi, itu akan menjadi meteorit, ya. Jadi tahu bedanya ya, satu benda tapi mempunyai 3 nama, ya. Yang masih di angkasa tadi namanya apa? Meteoroid. Ketika bergesekan dengan bumi atau menjadi bintang jatuh namanya apa? Meteor. Dan sampai ke bumi namanya meteorit. Jadi paham ya perbedaannya ya? Satu benda, 3 nama. Oke, selanjutnya komet. Tuh yang tadi ya. Benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Jadi karena dia ada ekornya, nih tuh ya, ada ekornya, maka dia disebut dengan bintang berekor. Ya. Nah, ini ada nih. Tuh, jadi ini kepalanya nih ya. Dia selalu kalau dia mendekati matahari, dia akan kenapa jadi ada ekornya? Dia itu batu. Tapi kenapa bisa berekor? Jadi karena adanya angin matahari, dia ketiup, bus. Nah, kena angin matahari, dia kumpul dia kan dingin, ya. Kumpulan dari es. Ketika ada matahari, dia akan ke belakang, ketiup anginnya, ya. Jadi timbullah ekor komet karena adanya angin matahari, ya. Nah, bagian komet terdiri dari inti komet, ya, koma, yang ini koma nih, luarannya nih, radiasi yang ini nih, ya, dan ekor. Nih, ekornya, tailnya ya, ekor. Tuh, seperti ini. Jadi kalau dia mau mendekati matahari, dia akan ada ekornya. Karena apa? Karena ada dorongan dari angin matahari. Jadi setiap dia mendekati matahari, dia pasti akan berekor. Ekornya mendekati atau menjauhi berarti? Menjauhi, karena ketiup kan, jadi otomatis menjadi lebih jauh. Jadi istilahnya adalah bintang berekor. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Sudah cukup paham ya? Nah, belajarnya kita diskusikan lebih jauh tentang karakteristik planet. Kita akan bagi kelompok dulu ya, secara heterogen. Ini kan kelompoknya masih tidak beraturan nih ya. Ada yang 4, ada yang 6. Nah, Ibu akan bagi 4 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang siswa ya. Bagaimana caranya? Kita bagi saja, kita dengan cara berhitung ya. Nah, kita hitung dari 1 sampai 4 karena kita hanya akan membuat 4 kelompok. Oke? Oke, mulai ya dari Elias ya. Ayo Elias hitung. Sekarang yang kelompok 1 semuanya berkumpul di depan sini dengan Elias ya. Kelompok 2 pindah ke di belakang kelompok 1 ya. Kelompok 3 ada di tengah dan kelompok 4 ada di sebelah kanan sini ya. Ayo dibereskan. Pindah. Akan memberikan tugas di dalam sebuah LKPD lembar kerja. Ini adalah tugas berkelompok yang harus kamu selesaikan ya. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Jadi satu kelompok hanya mencari 3 karakteristik ya dari planet, 2 planet dan 1 lagi benda langit yang lain. Jadi kalian cari dengan berbagai sumber. Boleh dari buku paket, boleh juga dari link YouTube yang sudah Ibu kasih, link ya. Link tadi yang link pembelajaran yang sudah Ibu berikan, kalian boleh cari, diskusikan dengan kelompok kalian, misalnya planet Merkurius, ya. Nah nih, planet Merkurius, apa sih karakteristik dari planet Merkurius ini? Ya, kalian harus cari dengan kelompoknya. Kalau sudah dicari, tuliskan dalam lembar yang sudah Ibu berikan. Di sini sudah ada lembar untuk jawab, ya. Nah, kamu tulis, lembar untuk menjawabnya kamu tulis di sini, ya. Lembar jawabannya ditulis ya. Apa saja karakteristiknya? Planet Venus apa karakteristiknya? Tadi asteroid itu apa? Ya, bagaimana karakteristik dari asteroid? Nah, kamu harus cari dengan teman kelompoknya, berdiskusi ya.
kita akan belajar selama diskusi hanya sebentar, waktunya 20 menit saja harus selesai. Kan hanya 3 ya, hanya 3, masing-masing kelompok hanya mencari 3. Dan sudah ibu bagi-bagi nih, nanti ada nama kelompoknya akan dipilih. Oke, paham? Oke ya, ibu berikan ya. Kelompok 1. Cari ya. Nah, di situ ada ya. Kelompok 1 adalah kelompok dari Bima Sakti ya. Nah, kelompok Bima Sakti mencari karakteristik Merkurius, bumi dan asteroid. Kelompok 2, kelompok Andromeda mencari karakteristik Venus, Mars dan komet. Kelompok 3 akan mencari karakteristiknya Jupiter, Uranus dan meteoroid. Enggak apa-apa. Dan kelompok selanjutnya adalah Black Ice nih ya. Kelompok 4 adalah mencari Saturnus, Neptunus dan satelit ya. Jadi cari masing-masing. Cari masing-masing yang sudah ada di sini, tuliskan. Boleh kalian lihat dulu dari video pembelajaran ya. Di masing-masing kalian simak agar bisa mengerti ya. Ya, waktunya 20 menit. Setelah selesai, kalian akan presentasikan ke depan kelas. Sajikan hasil yang kamu diskusikan dengan teman kamu di depan kelas. Ya, oke deh. Karakter, ya kamu bagiannya apa tadi? Black Eye ya? Apa? Ya, dibaca. Terus ada tuh, ini ada linknya. Link ini nanti kamu buka, juga ada sama ya. Nah, juga nih, kamu apa? Nah, tulis ciri-ciri apa yang ditanya kamu. Iya, nanti dijawab ya. Nah, di situ dijawab. Iya, isi di tempat di kolom jawaban yang sudah ya. Sini, pulpen dong. Ya, cari, diskusikan biar dapat apa namanya? Lebih dengan jelas, detail apa yang kamu sebutkan nanti di depan harus jelas ya. Ketika kamu presentasi, bahasanya harus baik dan jelas, karakteristiknya lengkap, ya. Nah ini ada tuh, di sini bisa dicari ya, cari di halaman berikutnya ada, ya. Kelompok kalian masing-masing ya. Jadi maju ke depan setiap kelompoknya. Ya, Ibu akan panggil dari kelompok pertama ya, kelompok Bima Sakti untuk maju. Ingat ya, penjelasannya harus jelas, menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena akan ada penilaian unjuk kerja dalam tampilan di depannya. Nanti tampilan di depan itu ada penilaiannya, maka kalian harus menjelaskan dengan benar-benar jelas apa yang ada di di sini. Kamu harus tulis dengan sejelas-jelasnya, dibacakan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang baik ya. Kalau yang tentunya bahasanya baik, penjelasannya lengkap, pasti akan mendapatkan nilai yang lebih bagus ya, nilai yang lebih tinggi. Oke, siap ya. Jadi kita akan siapkan pertanyaan untuk temannya, boleh untuk menanggapi temannya di depan kelas. Oke, kelompok 1 berarti ya, kelompok Bima Sakti, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mempresentasikan karakteristik. Merkurius mempunyai ukuran kecil dengan diameter sekitar 4.870 km, serta bumi memiliki diameter sebesar 13.000 km. Dan sebagian besar berbentuk bulat karena gaya gravitasinya yang menarik materi menjadi bola. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Asteroid memiliki bentuk yang tidak beraturan. Bentuknya mirip dengan bebatuan kecil bulat. Oke, ada yang mau bertanya kepada kelompok Bima Sakti? Silakan acungkan tangannya. Ya. Kelompok Andromeda mau bertanya?
Silakan siapa yang mau menjawab? Kenapa asteroid tidak termasuk planet? Ya, jawab. Jawab yang jelas ya. Karena asteroid tidak mengelilingi matahari, bintang dan ukurannya terlalu kecil. Hai, betul? Ya, bisa ya. Karena asteroid itu ukurannya terlalu kecil atau lebih kecil dari planet sehingga dia tidak termasuk dalam jenis planet. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada kasih kita tepuk tangan untuk kelompoknya satu. Ya, silakan ditutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Andromeda ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karakteristik planet Venus, Mars, dan planet Venus. Venus merupakan planet bumi. Venus lebih panas dari Merkurius. Planet Venus memiliki atmosfer tebal yang dilapisi awan. Venus mendapat julukan bintang kejora atau bintang hidup. Venus menjadi planet kata surya karena memantulkan cahaya dari sinar. Planet Mars. Planet Mars mendapatkan julukan planet merah di tata surya. Planet ini disebut paling menyerupai bumi. Ia memiliki bentuk yang Karakteristik komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri dari debu, partikel, batu yang bercampur dengan es, tanah, dan amonia. Komet terdapat 3 bagian, yaitu inti komet, koma, dan ekor komet. Oke, kita dulu ya. Ada yang mau bertanya nggak ke kelompok Andromeda? Ada nih, silakan. Pertanyaannya apa? Venus memiliki lapisan atmosfer yang tebal dari awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari yang terperangkap di dalamnya. Ya, sesuai jawabannya? Ya benar ya, planet Venus itu memiliki atmosfer yang sangat tebal yang terdiri dari karbon dioksida sehingga dia menyerap dan memancarkan cahaya matahari itu lebih banyak sehingga menjadi planet terpanas di tata surya. Ya, kasih tepuk tangan untuk temannya. Ya, tutup, silakan ditutup. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Black Eye akan mempresentasikan tentang planet-planet serta benda langit lainnya yang ada di tata surya. Planet pertama yaitu Saturnus. Planet keenam adalah dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, es yang Planet Saturnus tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan memiliki permukaan yang ketat. Planet ini juga terdiri atas lingkaran gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas dari metana dan mungkin terjadi pada yang sangat besar. Planet Saturnus tidak ada oksigen. Penuh dengan awan yang tebal dan tidak ada penduduk. Suhu Neptunus sekitar minus 220 derajat Celcius. Neptunus mempunyai 8 satelit, diantaranya Titan, Nereid, dan Sirius. Diameter Neptunus adalah 1,400 km. Jauh dari matahari jauh, yaitu 497.000 km. Saturnus adalah benda yang memiliki kelompok planet lainnya berada di luar angkasa. Harusnya tetap berada di tempat yang mengelilingi bumi tempat
tersebut dikenal dengan sebutan objek satu di objek yang kedua, yaitu materi tanah materi. Satelit merupakan tujuan gerakan antik, yaitu perkara surya. Buminya beredar di bumi dan bersama sama bumi beredar mengelilingi matahari. Satelit disebut bumi. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada? Ada yang mau bertanya kepada kelompok Black Eye? Nggak ada? Nggak ada. Oke, silakan tutup. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dong. Sudah mempresentasikan apa yang sudah teman kamu bacakan di depan kelas, kamu sudah sajikan ya. Kira-kira apa saja, masih ada kekurangan apa saja yang ketika presentasi ke depan? Apa? Yang pertama adalah adanya kurang menggali informasi. Jadi kalau misalnya apa yang sudah harusnya kamu gali informasi dari berbagai sumber, dari buku paket, dari video pembelajaran ya, bisa melalui Google, dari link yang sudah diberikan, itu kajilah dengan semaksimal mungkin. Ya, kaji apa yang ingin kita tuliskan, kita presentasikan itu harus lengkap dan jelas. Jadi teman yang akan mendengarkan itu paham, oh bahwa planet ini karakternya adalah seperti ini, mempunyai karakter khusus. Ya, ciri-ciri yang khusus yang tidak dimiliki oleh planet-planet yang lain. Ya, yang kedua adalah bahasa yang dipakai. Ya, tadi ketika membaca ada planet ini nah itu ya, itu adalah salah satu bahasanya. Harusnya kita dengan bahasa yang lebih baik, kita tata bahasa kita dengan baik ya. Jadi untuk kedepannya Ibu harap presentasinya dalam menyajikan hasil bisa menjadi lebih baik. Oke? Nah, setelah presentasi, tadi kan tugas kelompok. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan evaluasi mandiri ya. Ibu sudah membuat, di sini ada bentuknya, kalian kerjakan masing-masing ya, dijawab sesuai dengan soal yang ada. Bentuknya adalah TTS. Nah, mendatar berarti jawabnya ke samping. Kalau menurun, jawabnya ke bawah. Oke? Kerjakan secara mandiri ya. Ibu beri waktu 10 menit. Oke? Koreksi, di sini ada 10 pertanyaan ya. Dari depan sini nih, dari Bima Sakti nih. Coba nomor 1 dibaca 1 sampai nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Ayo Jibril dibaca, berdiri ya. Berdiri aja. Ya. Adalah? Ya. Nomor 3 mendatar. Iya, meteorit. Nomor 4 dan 5. Kelompoknya ini nih, belakang. Siapa yang membaca nih? Coba, siapa yang mau menjawab nomor 4 dan 5? Bu Naya mau menjawab ya? Jawab, nomor 4 dan 5 berdiri. Ya, nomor 5.
Iya, satu planet Marsnya adalah Phobos. Lanjut, dibaca nih, biru, jawab ya. Nomor 6 dan 7. Jadi biru berdiri biar kelihatan. Oh. Ya. Terus? Ya, benar. Planet terpanas tata surya adalah Venus. Selanjutnya nomor 8 sampai nomor 10. Dibaca Safa deh, Safa. Ayo Safa, bangun. Dibaca. Suaranya yang keras ya. Ya, info corona. Ya, sebutan untuk planet Mars adalah planet merah. Baik, kita sudah sampai evaluasi. Ada yang masih tidak mengerti? Tidak? Oke, kita cukupkan ya. Sudah menyajikan hasil. Sekarang hari kita sudah evaluasi bersama. Untuk kedepannya, dalam menyajikan hasil harus lebih baik lagi dan kerja kelompoknya. Terutama ketika tugas kelompok itu, maka semua kelompok harus bekerja, ya. Jangan ada yang mengandalkan temannya, sehingga apa yang didapatkan hasilnya ketika kita mau presentasikan itu kurang maksimal. Cari dari sumber belajar, apa yang bisa kamu cari? Banyak sumber belajar, ya. Selanjutnya adalah, untuk kekurangannya yang tadi Ibu bilang, bahwa dalam presentasi harus menggunakan bahasa baik. Tata bahasa kita harus kita atur lagi, ya. Bagaimana cara membagi, siapa yang akan membaca, ya. Bagaimana membukanya, bagaimana menutupnya, itu harus lebih baik lagi, ya. Nah, kita sudah pada penutupan pembelajaran, ya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Apa saja yang sudah kamu dapatkan? Apa saja? 1. Tata surya. Apa saja di tata surya? Apa benda langit apa saja yang ada di tata surya? Planet, bintang, asteroid, komet, satelit, meteor. Banyak ya, benda langit itu banyak. Nah, kalau yang bisa memancarkan cahaya sendiri apa namanya? Apa? Bintang, ya. Nah, kalau yang mengikuti planet apa namanya? Satelit, ya. Jadi kita sudah paham ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya kita akan membuat poster model tata surya seperti ini, ya. Kita akan membuat seperti ini. Jadi kelompok yang sudah dibentuk hari ini, ya, kita nanti akan akan membuat, ya, susunan planet-planet di tata surya seperti ini. Bahan-bahannya yang diperlukan apa saja? Ada karton, ya, gabus, ya, terus ada gambar dari tata surya dari planet, ya, dan nanti akan membutuhkan spidol. Nanti kita akan siapkan untuk pertemuan berikutnya.